Tes ya, sudah berkumpul semua ya. Soal apa enggak? Operator layanan operasional. Ini contoh soal apa kak? Operator layanan operasional ya. Kita mulai ya, Ini tadi aku udah keluar tuh ya, mau live di YouTube, ternyata akun saya belum siap guys. Akun saya ternyata belum siap ya di YouTube itu. Ini contoh soal apa? Operator layanan operasional, penata layanan. Tadi penata layanannya kan udah, tadi siang. Apa yang merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan? Penata layanan tadi sudah. Yuk mulai dijawab. Dijawab di tab layarnya. Kak, ini soal apa? Operator layanan operasional. Ya, semangat sambil di tab layarnya. Oke, tadi siang saya kan udah bilang mau live di YouTube ya, tapi ternyata akun saya belum siap guys. Di YouTube akun saya belum siap. Operator layanan operasional ya. Ya, jadi jawabannya ini A ya, mengidentifikasi tujuan. 51A ya, mengidentifikasi tujuan. Oke, kita next selanjutnya. Penata layanan, ya ampun, penata layanan tadi siang sudah ya. Gantian operator layanan. Apa yang dimaksud dengan Gantt chart dalam konteks perencanaan? Gantt chart. Oh iya, kalau makasih sehat selalu kak. Iya, sama-sama ya, sehat-sehat selalu. 52. Apa yang dimaksud dengan Gantt chart dalam konteks perencanaan? Ahli pertama perencana ya. Ahli pertama ya. Untuk soal lebih lengkapnya bisa japri ya. Yuk di tab layarnya. Ini operator layanan ya, operator layanan operasional. Penata ada, tapi tadi siang sudah. Penata layanan.
Ya, di tab-tab layarnya penata ada penata. Untuk lebih lengkapnya bisa japri ya. Ya, jawabannya C ya. Alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek. PGC belum. Mengadministrasi perkantoran kah? Belum. Mengadministrasi perkantoran. Setelah ini ya, kita pengadministrasi perkantoran. Setelah selesai soal ini, kita cek pengadministrasi perkantoran. Oke, Kak Ana. Yes. Yuk, di tab-tab layarnya ya. Di tab-tab layarnya. Ditunggu Kak. Oke, siap ya, di tab-tab layarnya. Oke, next kita selanjutnya. Nomor 53. Apa yang termasuk dalam tahapan perencanaan? Tahapan perencanaan. Matematika tes P3K. Ada soal. Oh, belum ada ya, nggak ada. Maksudnya di tes P3K ada matematikanya gitu ya? Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Jadi soalnya itu soal teknis, manajerial, sama wawancara. Nggak ada soal matematikanya ya. Nomor 53, jawabannya C ya. Menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya dan mengembangkan strategi. Nomor 53 C. Ya, semangat di tab-tab layarnya. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa cek di profil saya ya, di link bio di profil saya. Oke, next selanjutnya nomor 54. Apa tujuan dari teknik-teknik perencanaan? Tujuan dari teknik-teknik perencanaan. Soal P3K itu nggak pakai soal hitung-hitungan, nggak ada ya, nggak pakai hitung-hitungan ya P3K. Ya, Mbak bisa kirim soalnya ya. Untuk lebih lengkapnya bisa japri ya. Bisa japri. Soal apa? Operator layanan operasional ya, operator layanan operasional. Ya, jawabannya C ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan ya, 54 C. Oke, selanjutnya 55. Mengapa penting untuk mengevaluasi hasil setelah melaksanakan rencana? Nomor 55. Ya, semangat di tab-tab layarnya, Ini apa? Operator layanan operasional. Kak, soal geografi belum ada, Kak. Terima kasih Kak Dinar. Geografi belum ada ya, Oke, kita next ya. Selanjutnya 56. Apa fungsi utama dari pengorganisasian dalam manajemen? Makasih Kak, sama-sama. Kak, pengorganisasi perkantoran. Ya, setelah ini ya Kak Ninda, selesai bahas soal operator, kita bahas pengadministrasi perkantoran. 56, jawabannya A ya. Mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Operator layanan operasional ini operator yang kita bahas ini soal operator layanan operasional ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? Ya, operator layanan operasional. Nomor 57. Ya, selanjutnya 57, apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? Teknik-teknik perencanaan ya, diklik jawabannya apa sambil di tab-tab layarnya.
di tap-tap layarnya. Ya, semangat di tap-tap layarnya. 57 jawabannya B ya. Alat dan metode untuk mengembangkan rencana yang efektif ya, itu teknik-teknik perencanaan. Oke, selanjutnya 58. Jadinya tolong jangan diletakkan di layar ya. Ketutupannya. Bagaimana Gantt chart membantu dalam proses perencanaan? Oke Kak Libra, oke dijawab yuk. 58 apa jawabannya? Bagaimana Gantt chart membantu dalam proses perencanaan? Ya, ini soal operator ya, yang kita bahas ini soal operator. 58. Ya, bener B ya. Memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. Yaitu Gantt chart ya, membantu dalam proses perencanaan. Oke, selanjutnya 59. Apa yang harus dilakukan setelah mengidentifikasi tujuan dalam proses perencanaan? Administrasi perkantoran sudah belum Kak? Ya, belum ya, setelah ini ya, administrasi perkantoran setelah kita bahas soal ini. Selesai operator, kita bahas pengadministrasi perkantoran. Pelayanan umum operasional, adanya penata layanan. Nomor 59 jawabannya B ya. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pelayanan umum. Berapa banyak soal Kak? Soal teknisnya 40 soal ya, kurang lebihnya 40 soal. Ini soal operator layanan operasional. Biasanya 60. Mengapa penting menggunakan alat bantu perencanaan seperti Gantt chart? Mengapa penting? Ya, 60 jawabannya apa? Ya, apa jawabannya? Operator layanan operasional. Operator kecil, Shell. Operator layanan operasional. 60 jawabannya B ya, B. Untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek. Oke, next selanjutnya 61. Apa yang menjadi ciri utama kepemimpinan yang efektif? Ciri utamanya. Ciri utamanya apa? Kepemimpinan yang efektif. Ini soal operator layanan operasional ya. Operator layanan operasional. Ya, ciri utamanya itu ya, mendorong partisipasi dan komunikasi yang baik dengan anggota tim. Mendorong partisipasi. Oke, next kita lanjut soal selanjutnya. 62. Terima kasih Kak Min Sugara, terima kasih. Salah satu keuntungan utama dari kepemimpinan partisipatif adalah, ya, yuk yang minta soal operator, yuk dijawab yuk. Salah satu keuntungan utama kepemimpinan partisipatif, ya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim ya, C. Next selanjutnya 63. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada pengambilan keputusan secara otoriter dan pengawasan ketat adalah, ya, 63 jawabannya apa? 63. Iya, C.
Nomor 63, kepemimpinan secara otoriter dan pengawasan ketat. Maaf jadinya kak. Aduh aku gak bisa ya, gak mau jariku gak pegangnya. C ya, kepemimpinan transaksional. Oke, kepemimpinan transaksional. Soal apa kak? Operator layanan operasional. Kita lanjut next. 64, gaya kepemimpinan yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri adalah bertindak secara mandiri. Kepemimpinan apa kawan-kawan? Kepemimpinan apa? Ya, jawabannya C ya, laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ya, membuat keputusan dan bertindak secara mandiri. Tentang apa ini operator? Operator layanan operasional. Selanjutnya 65, teknik motivasi yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap pencapaian anggota tim adalah administrasi perkantoran. Setelah ini ya, setelah selesai operator kita bahas administrasi perkantoran ya. Semangat di tap-tap layarnya. Untuk soal lebih lengkapnya bisa japri. 65 ya, B, motivasi ekstensif. Motivasi ekstensif penata ya, maksudnya penata layanan. Penata layanan tadi sudah ya, siang tadi sudah. Oke, next kita lanjutkan soal selanjutnya. 66, salah satu teknik yang efektif untuk mengarahkan tim adalah Ini soal apa? Operator layanan operasional. 66 jawabnya B ya, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Oke, kita next selanjutnya. 67, salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik dalam tim yang melibatkan kompromi antara pihak-pihak yang berselisih adalah ya, 67, strategi menyelesaikan konflik dalam tim. Ya, ini soal apa? Operator layanan operasional ya, jawabannya C ya, kolaborasi. Kolaborasi ya, melibatkan kompromi antara pihak-pihak yang berselisih. Oke, selanjutnya 68, jika konflik dalam tim diselesaikan dengan cara menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, metode yang digunakan adalah apa jawabannya? 68, pengadministrasi perkantoran ya. Setelah ini ya, KI user setelah ini. Ya, jawabannya kolaborasi. Oke ya, untuk memuaskan semua pihak menggunakan metode kolaborasi ya. Selanjutnya 69, gaya kepemimpinan yang menekankan pada inspirasi dan perubahan visi organisasi adalah A, B, C, D. Jawabannya apa? 69. Kak boleh minta soalnya operator layanan operasional ya. Untuk lebih lengkapnya bisa japri ya. Bisa japri untuk lebih lengkapnya. Iya boleh. Tap-tap layarnya ya. Semangat di tap-tap layarnya. Masih semangat di tap-tap layarnya.
Ya, transformasional. Oke, 69 transformasional. Ya, di tap-tap layarnya, semangat di tap-tap layarnya. Nomor 70, salah satu cara untuk memotivasi tim melalui pengembangan keterampilan mereka adalah A, B, C, D, E. 70, nomor 70. Apa? A, B, C, D, E. Ya, memotivasi tim melalui pengembangan keterampilan mereka. Ya, jawabannya C, ya betul. Menyediakan peluang pelatihan dan pengembangan. Ya, peluang pelatihan dan pengembangan. Kita next selanjutnya nomor 71. Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan adalah soal apa ini? Operator, ya. Operator layanan operasional. 71 jawabannya identifikasi masalah, ya. 71 identifikasi masalah. Ya, di tap-tap layarnya, semangat di tap-tap layarnya, semangat. 72. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan. Ya, semangat di tap-tap layarnya, semangat. Ya, jawabannya B. Ya, pengumpulan informasi. Oke, jawabannya B. Pengumpulan informasi, ya. Jelas soal berapa, Kak? Ya, biasanya 40 soal, ya. Biasanya 40 soal. Jadi setengah jam, ya. 73 selanjutnya. Jumlah soal berapa? 40 soal. Analisis SWOT adalah alat bantu pengambilan keputusan yang digunakan untuk. Terima kasih Kak Min Sugarai. Semoga rezekinya semakin melimpah. Yuk dilanjut ya. 73. Jawabannya A, ya. Menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Soal operator, ya. Operator. Oke, selanjutnya 74. Dalam analisis SWOT, faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan atau peluang bagi organisasi disebut. Ya, semangat di tap-tap layarnya, Ya, nomor 74 jawabannya A, ya. Bukan C, peluang, ya, karena dapat memberikan peluang dan keuntungan bagi organisasi. SWOT. Di soal-soal sebelumnya ada, Kak, ya. SWOT itu apa? Oke, kita lanjutkan saja. 75. Operator layanan. Iya, ini operator layanan. 75. Salah satu metode untuk mengelola risiko dalam pengambilan keputusan adalah salah satu metode untuk mengelola risiko dalam pengambilan keputusan. Ya, 75. 75. Ya, semangat di tap-tap layarnya, Dan yang ketinggalan di live saya bisa menonton kelanjutannya di YouTube saya, di channel YouTube saya yang ada di bio profil saya.
bisa kunjungi YouTube saya yang berada di bio profil saya. 75 jawabannya C ya, menggunakan analisis resiko untuk menilai dampak dan kemungkinan resiko. Oke, selanjutnya 76. Resiko yang tidak dapat dihindari dan harus diterima sebagai bagian dari pengambilan keputusan dikenal sebagai ya, di tab-tab layarnya. Ya, ini resiko residual ya. Jawabannya nomor 76. Sudah, kita lanjutkan. 77. Setelah memilih alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan, langkah selanjutnya adalah soal apa ini Kak? Operator ya, operator layanan operasional. Soal operator layanan operasional ya. Setelah selesai jawab soal ini, kita lanjut ke pengadministrasi perkantoran ya. Selanjutnya jawabannya C, implementasi keputusan. Oke, next 78. Teknik pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian kuantitatif dan kualitatif dari berbagai alternatif adalah A, B, C, D. Soal kebidanan kebidanan ada, keperawatan juga ada, ahli pertama bidan ada, terampil bidan juga ada ya. Untuk lebih lengkapnya bisa japri untuk lebih lengkapnya. Jawabannya B ya, 78 B, analisis biaya manfaat. Ini materi apa? Operator penata layanan, operator layanan operasional. Dibalik-balik terus ya, nggak belibet. Oke, lanjut. Next, selanjutnya 79. Bangunlah layanan, besok lagi. Strategi untuk mengurangi dampak resiko dalam pengambilan keputusan termasuk operator ya. Ini soal operator layanan operasional. 79 strategi. Strategi. Ya, jawabannya B ya, mengalihkan resiko ke pihak lain ya, untuk mengurangi dampak resiko. Oke, selanjutnya 80. B ya, betul ya, B. Kita lanjut, selanjutnya 80. Metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko potensial dalam proyek adalah A, B, C, D, E. Nomor 80. B, B, C. Ya, semangat sambil ditap-tap layarnya, ya. Tadi saya sudah keluar mau live di YouTube ya, ternyata akun saya belum siap guys ya. Untuk yang ketinggalan live saya bisa mengikuti di YouTube saya ya. Sudah saya sematkan linknya di bawah profil saya. Lihat di bawah profil saya ya untuk cek di link YouTube saya. Nomor 80, jawabannya analisis resiko. C ya, C. Pengadministrasi perkantoran ya. Setelah ini ya, selesai ini kita bahas pengadministrasi perkantoran. Selanjutnya nomor 81, apa yang dimaksud dengan kerjasama tim? Kerjasama tim.
B. Kerja sama tim itu proses di mana anggota tim bekerja secara mandiri untuk mencapai tujuan individu. Ya betul, jawabannya B. Ya B. 81 B ya. Proses di mana anggota tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Salah lihat. 82. Apa tujuan utama dari teknik-teknik kerja sama tim? Ini soal apa? Operator layanan operasional. Biasanya sampai 40 soal ya. 40 soal. 82. Apa tujuan utama dari teknik-teknik kerja sama tim? Oke, betul, jawabannya B ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim. Ya, selanjutnya 83. Apa yang merupakan peran penting dari seorang anggota tim? Ya, 83B ya, berkolaborasi dengan anggota lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, B, betul. Kita next selanjutnya. Mengapa penting untuk memahami tanggung jawab anggota tim? Mengapa penting? 84. Oke, setelah ini kita bahas pengadministrasi perkantoran ya, yang sudah menunggu ya. Oke. Untuk memastikan bahwa setiap anggota tahu tugas dan kontribusinya. Ya, udah setengah jam lebih ya, ternyata nggak terasa. Udah setengah jam lebih. Kita lanjut pengadministrasi perkantoran ya. Pengadministrasi perkantoran. Ya. Oke, semangat di tap-tap layarnya, semangat ya. Di tap-tap layarnya. Di manakah soal saya? Oke, kita cek. Ya, ini soal pengadministrasi perkantoran. Oke, kita sudah lanjut soal pengadministrasi perkantoran nomor 12. Agar presentasi terlihat menarik bagi audiensi, materi presentasi diketik dengan menggunakan apa? Yuk dijawab. A, B, C, D. E. Yang di tap-tap layarnya. Jawab soal sambil di tap-tap layarnya. Oke, Microsoft PowerPoint. Nomor 12 deh ya. Oke, Microsoft PowerPoint selanjutnya. 13. Puncak perkembangan organisasi dan manajemen pada fase sejarah terjadi pada permulaan abad siapa ya? Abad siapa? Ini soal pengadministrasi perkantoran ya, Kak Langit. Soal pengadministrasi perkantoran. Ya, jawabannya ya Charles ya, pada permulaan abad Charles. Oke, next selanjutnya nomor 14. Berikut ini yang bukan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memelihara dan merawat peralatan kantor adalah yang bukan memelihara dan merawat. Yang bukan memelihara dan merawat. Ya betul. 14A.
Ya, semangat di tap-tap layarnya, semangat. Yuk kita lanjut. Administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrar, yang memiliki makna apa? Yuk di tap-tap layarnya ya, di tap-tap layarnya. Nomor 15. Dalam bahasa Yunani, bahasa Yunani itu jawabannya D ya. Memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan ibu-ibu ya, itu dalam bahasa Yunani. Selanjutnya nomor 16. Unsur administrasi perkantoran yang berupa proses penyampaian data dari seseorang ke pihak lain dalam usaha kerjasama manusia dinamakan. Yuk apa 16 di ya, sambil di tap-tap layarnya. Yuk semangat di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya. Yuk yang mau lanjut di tap-tap layarnya. Di ya, semangat di tap-tap layarnya. 16 jawabannya D ya, tata hubungan. Oke, tata hubungan. Coba Kak kasih lihat nomor 15 tadi Kak. 15 tuh memberikan pelayanan ya. Memberikan pelayanan. Oke, next selanjutnya nomor 16. Nomor sudah 17. Daftar perjalanan yang berisi daftar kunjungan perjalanan dan daftar janji temu disebut apa? Ya, semangat di tap-tap layarnya, semangat di tap-tap layarnya. Dan jika dirasa live saya bermanfaat, bagikan kepada teman-teman dan rekan sekalian. ADDA. Ya, jawabannya A, itinerary. Ya, banyak yang jawab A kan? Oke, selanjutnya nomor 19. Jika Anda membuat surat undangan ke berbagai alamat, sebaiknya menggunakan Microsoft Office dengan menu Microsoft Office. Ini baru gabung Kak Tera. Ini soal pengadministrasi perkantoran ya. Pengadministrasi perkantoran ya. Jika Anda tertinggal live saya, bisa kunjungi di YouTube saya ya. Kunjungi di YouTube saya agar bisa menonton lebih lengkapnya. Nomor 19. Jika Anda membuat surat undangan ke berbagai alamat, sebaiknya menggunakan program Microsoft Office dengan menu nomor 19. Menggunakan menu D ya, D ya, mail merge ya, ke berbagai alamat ya. Membuat surat ke berbagai alamat. Nomor 20. Bentuk surat yang seluruh pengetikannya dimulai dari margin kiri adalah dari margin kiri ya, dari margin kiri. Ya, semangat di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya. DC. Ya, ini ya, full block style ya. C, full block style. Ya, semangat yang semangat dong. Ya, semangat. Oke, semangat di tap-tap layarnya ya, di tap-tap layarnya dong. Ya, kalau mau semangat jadi tap-tap layarnya. Selanjutnya nomor 21. Individu yang langsung melakukan pekerjaan atas perintah manajer untuk menghasilkan yang menjadi tujuan sebelumnya adalah. Soal apa ini? Pengadministrasi perkantoran. Pengadministrasi perkantoran ya, 21. Pengadministrasi perkantoran. Ya, untuk menghasilkan yang menjadi tujuan sebelumnya. Ini worker ya. Oke, worker di worker. Kalau bukan ya administrator ya, itu individunya langsung ya. Nomor 22.
Nih, berikut yang tidak termasuk fungsi pekerjaan kantor dalam organisasi adalah, kalau terlewat gimana Kak Tias? Ya bisa cek di YouTube saya ya. Jika terlewat bisa cek di YouTube saya. Bisa dicek di YouTube saya. Untuk yang terlewat menonton live bisa cek di YouTube. 22 jawabannya ya B, benar. Apa YouTube-nya Kak? Bisa cek di profil saya ya. Bisa cek di profil saya. Sudah saya sematkan linknya ya. Tinggal diklik di bawah profil saya untuk lihat channel YouTube-nya. Berikut yang tidak fungsi pekerjaan kantor itu meningkatkan motivasi karyawannya. Jadi tidak termasuk fungsi pekerjaan kantor. Oke, selanjutnya 23. Ya, yang terlewat menonton live saya bisa kunjungi di YouTube saya. Kunjungi di YouTube saya, channelnya sudah saya sematkan di bawah profil bio saya. Orang yang bertanggung jawab mengolah catatan hasil rapat untuk pengambilan bahan keputusan disebut pengelola layanan operasional. Minat untuk teknis pengelola layanan ada. Bisa chat Japri ya, bisa Japri. Untuk lebih lengkapnya bisa Japri. Yang B, notulen, bukan ya. Jadi notulen itu adalah hasil rapatnya ya, catatan hasil rapat ya, notulen itu bukan. Jadi jawabannya A, notulis. Sudah cek ya, kok nggak ada soalnya. Ada kok, nanti pasti di upload ya, setelah live pasti di upload. Ya, di subscribe saja ya untuk mendapatkan info-info lebih lengkapnya lagi. Oke, kita lanjut nomor 24. Parah. Ya, kita lanjut. Merupakan fungsi yang memerlukan kemapanan penilaian dan analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain adalah fungsi apa? 24. Nomor 24, do. Betul, interpersonal ya, yang berhubungan dengan orang lain, interpersonal. Ini materi apa? Pengadministrasi perkantoran. Jika terdapat email masuk untuk pimpinan, cara yang tepat untuk menyampaikan kepada pimpinan adalah, ya, cara yang tepat. Jawabannya, ini materi apa? Pengadministrasi perkantoran. Ya, semangat di tab-tab layarnya. C. Mencetak email tersebut kemudian disampaikan kepada beliau. Ya, tepat sekali ya. Jadi kita cetak dulu baru disampaikan. Oke, selanjutnya 27. Perlengkapan yang biasa digunakan untuk menangani berkas atau dokumen adalah 27. Apa jawabannya? A, B, C, D, E. Ya, semangat di tab-tab layarnya, di tab-tab. Telat masuk live ya, boleh nanti kita share di YouTube saya. Jadi yang terlewatkan bisa nonton di YouTube saya. Setelah ini saya share ya. Perlengkapan yang bisa digunakan apa? Nomor 27 jawabannya ya, buku agenda, kartu kendali, lembar disposisi, dan lembar ekspedisi. Ya, 27 betul ya, betul 27 ya. Di tab-tab layarnya yuk, 1 orang 10 ketukan, dah cukup 10 ketukan. Berfungsi dalam hal pengarsipan dan penggandaan dengan sistem administrasi perkantoran yang baik. Paling tidak organisasi tersebut memiliki dokumen tersimpan dan cadangan adalah fungsi apa?
apa ini? Fungsi apa? Ya, semangat di tap-tap layarnya AE. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Ya, jawabannya E ya, manajerial. Oke, kita next selanjutnya 29. Individu yang menetapkan semua ketentuan institusional yang ingin dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan disebut apa? 29. Pengamat administrasi perkantoran kan dibagi menjadi berapa formasi? Kalau saya ada di bidang keperawat operator. Ya, untuk perawat ada sendiri memang ya. Pengadministrasi kesehatan ada sendiri ya. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa japri. Soal apa? Pengadministrasi perkantoran. 29 individu yang menetapkan semua ketentuan institusional. Namanya ya betul, administrator ya. Administrator. Nah, selanjutnya 30. Kebidanan ada, terampil bidan ada. Terima kasih Kak Lowo, terima kasih. Administrasi berasal dari bahasa Belanda. Belanda. Administrasi berasal dari bahasa Belanda. Duh, kenapa ya aku kok ngantuk sekali ya jam segini ya, selalu bikin ngantuk ya. Jawabannya A, melakukan kegiatan ketik mengetik. 30A. Selanjutnya 31. Manajemen kantor memerlukan suatu kebijaksanaan atau pedoman yang pasti sebelum suatu usaha dilaksanakan. Hal tersebut merupakan asas apa? Suatu usaha dilakukan. Jawabannya A ya, asas tujuan. Oke, jawabannya A sudah. Oke, selanjutnya, jika ingin menggandakan dokumen yang jumlahnya di atas kapasitas 1000 eksemplar, Anda sebaiknya menggunakan mesin apa? Mana suaranya ya? Yuk, di tap-tap layarnya ya. Di tap-tap layarnya. Risograf, betul. Kak, ulang bahasa Belanda tadi, jaringan macet. Bahasa Belanda, administrator itu artinya kegiatan ketik mengetik ya. Kegiatan ketik mengetik ya dalam bahasa Belanda. Terima kasih Kak Rini. Semoga rezekinya semakin melimpah. 32 namanya risograf udah ya. Oke, selanjutnya 33. Terima kasih Kak Jedwi. Hal yang perlu disampaikan sekretaris dalam melakukan reservasi hotel untuk pimpinan adalah soal apa ini? Pengadministrasi perkantoran. Ya, 33 jawabannya. Ya, betul ya, Nama pimpinan, jenis kamar, dan waktu check-in, check-out, yaitu yang perlu diperhatikan. Disampaikan sekretaris dalam melakukan reservasi hotel. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Aduh, kok ngantuk berat ya. Aduh. Kalau malam itu pasti kok ngantuk berat. Padahal aku tadi sudah tidur. Berikut ini yang bukan personal administrasi adalah yang bukan personal administratif. Ya, yang jika dirasa ada yang terlewat dari live saya, bisa mengunjungi di YouTube saya. Kunjungi YouTube saya yang tertera di bio profil saya. Sudah saya sematkan di profil saya. Oke, dicek ya, dicek 34, jawabannya C. Kalau pagi jam berapa Kak kalau live?
pagi saya sekarang tidak live ya. Saya live-nya siang jam 2. Jam 2-an ya. Soal apa ini? Pengadministrasi perkantoran. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi pegawai adalah jawabannya penyusunan formasi pegawai. Ya, jawabannya jabatan kosong, berarti ya. D, oke, D, do. Selanjutnya next 36. Suatu perusahaan yang wilayah kerjanya mempunyai cabang-cabang di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam penggunaan arsip sebaiknya menggunakan sistem apa? Wilayahnya di seluruh Indonesia. Wilayah kerja cabang-cabang di seluruh Indonesia. D, E. Jawabannya E ya. Kronologis. Oke, selanjutnya 37. Pengelola layanan ada. Pengelola layanan tadi siang sudah ya, pengelola layanan. Ya oke, besok lagi ya pengelola layanan, besok lagi. Ya, untuk yang tertinggal bisa cek di YouTube saya. Link channel YouTube sudah saya sematkan di profil saya, bisa diklik ya. Untuk melakukan komunikasi dengan rekan kerja yang berbeda ruangan akan lebih efisien jika menggunakan apa? BB ya. Kak, kayak males gitu sih Kak. Saya ngantuk guys. Nggak tahu ini mataku rasanya kok ngantuk ya. Berat gitu rasanya. Bukannya males tapi tapi mengantuk. Padahal aku udah tidur tadi. Ya ampun. Untuk melakukan komunikasi dengan rekan kerja yang berbeda ruangan akan lebih efisien jika menggunakan apa jawabannya? Ya iPhone. Betul iPhone. Ya iPhone ya. Oke, selanjutnya 38. Sambil ngopi Kak. Wow, ngopi dulu ya. Dalam perekrutan karyawan, sebuah perusahaan melaksanakan pengadaan personel dalam rangka mengembangkan kegiatan perkantoran. Tahapan yang harus dilalui dalam pengadaan personel adalah pengadaan personel. Yuk, pengadaan personel. C. Analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi. Ya betul, C ya. C. Analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi. Ya C. Ya semangat di tap-tap layarnya ya. Biar saya melek ya, di tap-tap layarnya. Transaksi berikut yang tidak dicatat di dalam kolom kredit pada buku kas kecil adalah 39. Soal apa? Pengadministrasi perkantoran ya Kak Ramka ya. Pengadministrasi perkantoran. Jawabannya E. Bukti penarikan tunai ya. Bukti penarikan tunai tidak dicatat pada kolom kredit buku kas kecil. Oke, selanjutnya 40. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik akan menciptakan pengurusan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Berikut yang bukan termasuk dokumen kepegawaian adalah bukan dokumen kepegawaian. Ya semangat di tap-tap layarnya. Ini soal teknis ya, pengadministrasi perkantoran. Surat izin betul ya. Jadi itu tidak termasuk ya. Tidak termasuk dalam dokumen. Selanjutnya 41.
Anissa adalah seorang sekretaris. Ia diminta pimpinan untuk memperbaiki laporan yang sudah dibuat rapi. Untuk membuka bundel laporan yang sudah rapi tersebut, peralatan kantor yang harus Anissa gunakan adalah 41 ya, yang semangat di tap-tap layarnya. Di tap-tap layarnya yang semangat di tap-tap layarnya. 41 jawabannya di remover. Remover ya, bisa dikunjungi YouTube saya ya. YouTube saya sudah saya sematkan linknya di profil ya. Kunjungi profil saya, bawahnya profil ada bio-nya. 42 lanjut. Untuk jabatan apa itu? Pengadministrasi perkantoran. Untuk membuat slide dengan latar belakang warna yang sesuai dengan keinginan, langkah yang harus dilakukan adalah D. Ya, jawabannya ini D. Insert new slide background color apply. Oke, benar ya. Kita next selanjutnya 43. Segenap aktivitas penggunaan tenaga manusia dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu merupakan pengertian apa? A, B, C, D, E. Ya, yang semangat di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya. Ya, manajemen sumber daya manusia. Oke, next selanjutnya 44. Ya, semangat di tap-tap layarnya, Ya, jika dirasa bermanfaat, bagikan live saya kepada rekan-rekan dan kerabat sekalian. 44. Pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem dana tetap dilaksanakan pada saat A, B, C, D, E. 44. Dana kas kecil mencapai jumlah minimum yang telah ditetapkan. Oke. Kak, coba tengok soal 43 ya, manajemen sumber daya manusia ya. Itu tenaga manusia dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya next ya, 45. Surat yang digunakan sebagai tanda terima barang dan perjamin keamanan barang disebut surat 45A. Oke, betul. 45A ya. Surat pengantar. Ya, semangat di tap-tap layanan. Mau soal operator boleh chat pribadi ya. Untuk lebih lengkapnya bisa japri. Tujuan adanya administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan. Soal apa ini? Pengadministrasi perkantoran ya. Pengadministrasi perkantoran. 46 jawabannya B ya, betul ya. B, merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Ya, jika dirasa live saya bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman sekalian beserta keluarga ya, bisa di-share, oke? Dan semangat klik di tap-tap layarnya, Soalnya 47. Yuk dibaca yuk. Ya, silakan membaca Kak, bagi soalnya dong. Bagi-bagi enggak ya? 47 jawabannya apa? Yang tidak termasuk pengadaan peralatan kantor. Oke,
Oke, selanjutnya 47 jawabannya ya. Adalah. Selanjutnya 48. Rangkaian kegiatan menciptakan dukungan dari masyarakat sekitar guna membangun dan mempertahankan hubungan terhadap usaha kerjasama yang dilakukan disebut. Ya, jawabannya 48. Hubungan masyarakat. Oke, betul. Ya. Hubungan masyarakat. Ya, kita kan ditekankan di sini dari masyarakat sekitar ya, menciptakan dukungan dari masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya 49. Kegiatan melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi maupun keadaan fisik dalam periode tertentu merupakan tujuan dari penggunaan buku. Apa? Operator layanan. Ada. Bisa japri ya. Untuk soal lebih lengkapnya bisa japri. B. 49 jawabannya. Ya, laporan sarana dan prasarana. Ya, laporan sarana dan prasarana. Oke, 50 terakhir ya. Tidak terasa sudah 1 jam. Aduh, mataku guys, mataku bener-bener gak kuat. Karakteristik administrator perkantoran bersifat pelayanan yaitu 50 jawabannya. Ya, semangat di tap-tap layarnya, Oke, kita lanjut besok lagi ya, Ya, selalu ikuti perkembangannya. Live saya jam 1, antara jam 1 dan jam 2 dan jam 8 malam. Jawabannya A ya. Oke, betul. Berfungsi membantu pekerjaan lain, pekerjaan utama pokok agar pekerjaan tersebut dapat dengan efektif dan efisien. Ya, yang terlewat live saya bisa menonton di YouTube ya. Silahkan dicek YouTube saya di profil saya. Sudah saya sematkan linknya di bio profil saya. Ya, bisa di subscribe ya untuk mendapatkan info-info lebih lengkapnya. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama. Saya mohon undur diri dulu ya. Terima kasih sudah setia menonton live saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok soalnya ganti ya, biar tambah banyak baca. Oke, tidur dulu. Terima kasih sama-sama. Kita lanjut besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see ya.